Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat belajar bersama lagi ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, tapi sebelum kita masuk ke materi, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah, berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Baiklah, berdoa, kita mulai. Alhamdulillah ya, berdoa selesai. Nah, hari ini ya kita sudah masuk ke tema 2 ya. Kemarin kita sudah melaksanakan PH tema 1 ya. Sudah selesai. Tapi masih ada beberapa anak yang belum mengikuti PH. Ustazah silakan untuk segera menyusul PH-nya ya. Baiklah, next kita hari ini ya kita akan melanjutkan ke tema 2 ya, masih di pembelajaran 1 dan 2, subtema 1 tema 2. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi. Nah, apakah kalian tahu energi itu apa? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha, itu namanya energi. Nah, kalian tahu sumber energi yang terbesar di alam semesta ini adalah apa? Matahari. Coba bayangkan kalau semisalkan di alam semesta ini tidak ada matahari, mungkin tidak akan pernah ada kehidupan di alam semesta ini, ya kan? Nah, terus kira-kira manfaat matahari itu apa? Manfaat matahari bagi kehidupan. Oke, yang pertama jelas ya, panas matahari itu digunakan untuk menstabilkan suhu, ya, menstabilkan suhu sehingga itu menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ya. Sedangkan dalam alam semesta ini hanya planet bumi lah yang dapat digunakan untuk hidup makhluk hidup. Bayangkan kalau di mana planet terjauh dari matahari itu, Neptunus ya, itu di sana tidak ada kehidupan karena jauh dari matahari, jadi di sana sangat dingin, tidak ada kehidupan. Terus Merkurius, planet yang paling dekat dengan bumi, juga tidak ada kehidupan karena saking dekatnya itu di sana sangat panas, dan hanya planet bumi lah yang dapat ditinggali oleh manusia ya. Manfaat matahari bagi kehidupan yang pertama adalah untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Terus yang kedua, berguna untuk proses fotosintesis bagi tumbuhan hijau atau tumbuhan yang memiliki daun hijau berklorofil ya. Karena tumbuhan hijau ya mendapatkan makanan itu melalui proses fotosintesis. Sedangkan fotosintesis sendiri itu dia memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesisnya tersebut. Terus manfaat yang ketiga apa? Sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi ini semacam untuk energi alternatif ya, selain menggunakan listrik. Jadi sinar matahari itu dapat dijadikan listrik menggunakan itu tadi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu tadi adalah manfaat matahari bagi kehidupan. Terus macam-macam sumber energi. Nah, macam-macam sumber energi. Kira-kira apa saja selain matahari? Nah, yang pertama tadi sudah ya, ada matahari, terus ada minyak bumi. Minyak bumi kan dalam kehidupan itu digunakan banyak ya, banyak manfaatnya ya. Bahan bakar kendaraan, bahan bakar pabrik dan sebagainya, masih banyak lagi ya kan. Terus ada angin. Nah, terus ada air juga, listrik.
angin dan air itu bisa diolah digunakan menjadi sumber listrik, ya kan, menggunakan itu pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air. Kalau angin kan itu biasanya itu ya pakai kincir angin, itu kan bisa diolah juga menjadi listrik. Kalau air berarti ya itu juga pakai semacam kincir, biasanya air terjun itu kan kekuatan potensialnya atau energi potensialnya itu bisa digunakan untuk itu tadi, untuk pembangkit listrik tenaga air sehingga menghasilkan listrik. Terus listrik juga karena dalam setiap kehidupan itu pasti semuanya membutuhkan listrik, ya kan? Di rumah aja kita listrik itu sangat 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 vital, sangat sangat penting, ya kan? Masak menggunakan listrik, nonton televisi pakai listrik, apalagi lampu pakai listrik, hampir semuanya memakai listrik. Tadi ya sumber energi. Jadi sumber energi terbesar yang ada di alam semesta ini, tidak hanya di bumi tapi di alam semesta ini adalah matahari. Terus selain matahari ada juga sumber energi, tadi ya sudah dijelaskan, ada minyak bumi, air, listrik dan sebagainya. Oke, next. Nah, kalau tadi kita kan sudah membahas tentang sumber daya tentang sumber energi ya yang ada di bumi. Nah, sekarang kita ke sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu merupakan kekayaan, semua kekayaan yang ada di bumi, baik itu biotik maupun abiotik. Biotik itu berarti makhluk hidup ya. Makhluk hidup berarti ya ada hewan, tumbuhan, mungkin mikroorganisme dan sebagainya. Jadi yang makhluk hidup maupun abiotik. Kalau abiotik itu selain makhluk hidup, jadi benda mati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, ya. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, ya kan? Indonesia itu memiliki hutan yang masih luas di Indonesia itu, ya, itu kan juga termasuk sumber daya alam. Padahal di dalam hutan itu sendiri ada banyak kehidupan, mulai dari mungkin pepohonan, pohon, ya kan, ada berbagai macam jenis binatang, berbagai jenis tumbuhan, ya kan? Dan Indonesia mempunyai itu semua. Terus selain itu, Indonesia juga kaya akan barang tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan itu semuanya dimiliki oleh Indonesia. Jadi kita juga harus bangga, ya kan? Nah, tapi tugas kita itu bagaimana kita nanti bisa menjadi penerus untuk mengolah kekayaan alam tersebut, untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan bijak. Oke, next. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia ya itu terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya. Terus ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu maksudnya yang mana ya? Yang apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia, dapat diolah atau didaur ulang dan dapat dihasilkan kembali. Itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa saja yang dapat diperbarui itu? Ya ada hewan, ada tumbuhan, ya kan? Itu tumbuhan dan hewan itu kan bisa diperbarui, bisa dihasilkan kembali. Dengan cara gimana? Ya dikembang biakkan. Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Terus kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu seperti apa?
Nah, sumber daya alam yang tidak dapat berbarui itu adalah sumber daya alam yang akan habis setelah digunakan oleh manusia dan tidak dapat didaur ulang. Kalaupun bisa didaur ulang atau dihasilkan kembali, itu jangka waktunya itu sangat lama. Bisa membutuhkan mungkin malah ratusan tahun, ribuan tahun. Itu baru bisa kembali lagi. Contohnya apa? Sumber daya alam yang tidak dapat berbarui. Contohnya barang tambang, ya kan? Ada minyak bumi, terus batu bara, gas alam, emas, ya. Itu adalah contoh sumber daya atau SDA yang tidak dapat diperbarui, ya. Jadi ketika kita memanfaatkannya atau menggunakannya, berarti harus bisa gimana? Harus bisa menghematnya, karena ini tidak bisa dihasilkan kembali. Kalaupun bisa, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya kan? Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena itu kita itu harus bijak, ya, dalam memanfaatkannya. Contohnya seperti apa? Menghemat apa? Menggunakan SDA yang tidak dapat diperbarui secara bijak itu. Contohnya, misalkan ya, ketika kita bepergian dalam jarak dekat, kita tidak perlu pakai sepeda motor, karena sepeda motor kan pakai bahan bakar, sedangkan bahan bakar itu dari minyak bumi, ya kan? Nah, berarti kita cukup jalan kaki atau mungkin pakai sepeda, seperti itu. Ya, berarti kita harus memanfaatkannya secara bijak. Oke, next. Nah, kira-kira kalian ada yang di rumah suka menyanyi atau mungkin pernah menyanyi lah. Nah, ketika menyanyi itu agar suara kita terdengar enak didengar, itu gimana? Harus gimana? Harus menggunakan nada kan? Iya kan? Nada yang sesuai seperti itu kan. Nah, pertanyaannya apa itu nada? Apa pengertian dari nada? Nada. Oke, nada itu adalah tinggi rendahnya bunyi pada lagu. Jadi orang yang menyanyi itu kan harus pakai nada, ya kan? Nadanya harus nada yang teratur, tinggi rendahnya itu diatur agar enak didengarkan oleh yang mendengarkan. Terus nada ya, nada pada lagu itu dilambangkan dengan angka. Itu kan biasanya ada notnya itu, ya kan? 1 2 3 4 sampai 7. Ya, yang satu itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, seperti itu, ya kan? Nah, terus nada ini, ya, nada atau not ini itu kan biasanya terbagi menjadi dua. Jika di bawahnya itu ada titik, ya, tetap ini 1 2 3 4 5 6 7, tapi di bawahnya ada titiknya, itu adalah notasi rendah atau oktav rendah, nadanya rendah. Nah, tapi kalau seperti ini jadi tidak ada titiknya, itu oktavnya atau nadanya adalah nada sedang. Terus kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, do re mi fa sol la si ini, terus di atasnya ada titiknya, biasanya ada titik di atas ini, ya, itu dia oktavnya atau nadanya adalah nada tinggi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa pelajari sendiri ya mengenai nada itu di buku LKS halaman 9, ya, untuk membedakan urutan nada dengan oktav oktav sedang atau standar, oktav rendah atau oktav tinggi, ya. Terus nada yang dilambangkan dengan angka ini disebut adalah notasi angka. Kalian bisa pelajari sendiri ya di halaman 9. Tadi ya mengenai nada. Oke, next. Nah, selanjutnya ya penugasan seperti biasa. Materi tadi sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan kuis ya, kuis jempol namanya. Untuk linknya
itu sudah Ustazah cantumkan ya. Untuk agar bisa diklik linknya itu silahkan dibuka di Classroom, di tugas yang ada di Classroom. Nah, demikian pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah tetap belajar ya. Tugas diselesaikan. Bagi yang masih ada tanggungan tugas, PH jangan lupa juga, yang belum mengerjakan PH segera dikerjakan ya. Sebelum Ustazah akhiri, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.